Apakah Anda pernah bertanya-tanya, bagaimana cara para investor profesional menganalisis saham? Hari ini, kita akan membedah saham SCMA bersama-sama, dan Anda akan menemukan rahasia di balik keputusan investasi mereka. Selamat datang di channel YouTube kami. Dalam video ini, kita akan mempelajari cara menganalisis saham, menggunakan laporan keuangan dan rasio-rasio penting. Kita akan fokus pada saham SCMA sebagai contoh, namun prinsip-prinsip yang kita bahas dapat diterapkan pada saham lainnya. Baik Anda seorang pemula atau sudah berpengalaman, video ini akan memberikan wawasan berharga tentang analisis fundamental saham. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa video ini hanya bertujuan untuk edukasi dan hiburan. Kami tidak memberikan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham, pastikan Anda melakukan riset mendalam dan memahami bahwa data yang kami sajikan mungkin tidak selalu akurat atau terkini. Investasi saham selalu mengandung risiko, jadi pastikan Anda memahami risiko tersebut sebelum mengambil keputusan investasi. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba SCMA. Pada kuartal 2 tahun 2024, SCMA mencatat pendapatan sebesar 6,8 triliun rupiah. Ini menunjukkan peningkatan dari kuartal 4 tahun 2023 yang sebesar 6,5 triliun rupiah. Laba bersih juga meningkat dari 155 miliar rupiah menjadi 465 miliar rupiah. Peningkatan ini menunjukkan tren positif dalam kinerja perusahaan. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas SCMA. Gross Profit Margin atau GPM pada kuartal 2 tahun 2024 adalah 35,2%, sedikit meningkat dari 33,6% pada kuartal sebelumnya. Operating Profit Margin atau OPM juga meningkat dari 5,2% menjadi 9,2%. Net Profit Margin atau NPM naik signifikan dari 2,4% menjadi 6,8%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa SCMA mampu meningkatkan efisiensi operasionalnya. Dalam hal posisi keuangan, total aset SCMA pada kuartal 2 tahun 2024 adalah sebesar 11,3 triliun rupiah, sedikit meningkat dari 11,1 triliun rupiah pada kuartal sebelumnya. Ekuitas perusahaan sedikit menurun dari 8,5 triliun rupiah menjadi 8,4 triliun rupiah. Meskipun ada sedikit penurunan dalam ekuitas, posisi keuangan SCMA masih terlihat solid. Kesehatan keuangan SCMA terlihat sangat baik. Debt to Equity Ratio atau DER perusahaan adalah 0, yang berarti perusahaan tidak memiliki utang. Ini menunjukkan posisi keuangan yang sangat kuat. Equity Multiplier atau EM sebesar 1,3 menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan dibiayai oleh ekuitas, bukan utang. Ini adalah indikator positif untuk kesehatan keuangan jangka panjang perusahaan. Kinerja manajemen SCMA dapat dilihat dari Return on Equity atau ROE dan Return on Assets atau ROA. Pada kuartal 2 tahun 2024, ROE SCMA adalah 7,4%, meningkat dari 4% pada kuartal sebelumnya. ROA juga meningkat dari 3% menjadi 5,6%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa manajemen SCMA mampu meningkatkan efisiensi dalam menggunakan aset dan ekuitas perusahaan untuk menghasilkan laba. Sekarang, mari kita lihat valuasi SCMA menggunakan PE Band. Saat ini, harga saham SCMA adalah Rp128. Berdasarkan analisis PE Band, nilai wajar saham SCMA adalah Rp180. Ini menunjukkan margin of safety sebesar 28,8%. Dengan kata lain, saham SCMA saat ini mungkin undervalued atau dinilai terlalu rendah oleh pasar. Jika kita melihat valuasi menggunakan PB Band, nilai wajar saham SCMA bahkan lebih tinggi, yaitu Rp349. Ini memberikan margin of safety yang sangat besar, yaitu 63,3%. Namun, perlu diingat bahwa valuasi ini hanya salah satu faktor dalam keputusan investasi dan tidak menjamin kinerja saham di masa depan. Nah, itulah analisis fundamental saham SCMA. Semoga video ini membantu Anda memahami cara menganalisis saham menggunakan laporan keuangan dan rasio-rasio penting. Jika Anda menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman Anda.
Untuk informasi lebih lanjut tentang investasi saham, Anda bisa mendownload aplikasi Investor melalui link di deskripsi video. Sampai jumpa di video berikutnya.